Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DLS Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari tonton sampai selesai, supaya tidak gagal faham. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih familiar dengan sebutan Buya Hamka, lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Agam, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai pembaharu dalam Islam. Buya Hamka besar dan tumbuh dari lingkungan pondok pesantren yang dikelola oleh ayahnya sendiri. Buya Hamka juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Ceramah-ceramahnya kerap diperdengarkan melalui siaran radio di tahun 1970 sampai 1980-an. Ada 8 fakta menarik soal Buya Hamka. Yang pertama, masuk penjara di era Soekarno. Buya Hamka lahir di zaman ketika pertentangan antara generasi muda dan tua bersinggungan. Pada tahun 1955, dia terpilih sebagai anggota konstituante, dan mulai terjun ke dunia politik. Dia diketahui menolak gagasan demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno. Pada tahun 1964, setelah Masyumi dibubarkan, karena keterlibatan anggotanya dalam pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Buya Hamka pun ikut dipenjara. Ia bahkan dituduh bersekongkol dengan Malaysia untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan membunuh Presiden Soekarno. Belakangan diketahui bahwa ia difitnah oleh anggota Masyumi sendiri. Buya Hamka baru dibebaskan pada awal 1966. Yang kedua, selama 2 tahun 4 bulan Buya Hamka ditahan, ia merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepadanya, sehingga Buya Hamka dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Ketiga, tak punya sifat pendendam. Setelah dipenjarakan dan dibebaskan awal 1966, Buya Hamka disebut tidak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam sejumlah literatur biografi juga disebutkan, sosok Buya Hamka juga orang yang pemaaf dan tidak pendendam, memaafkan siapapun yang pernah berseteru dengannya, bahkan yang pernah memenjarakannya sekalipun. Keempat, kisahnya diadaptasi jadi film. Kisah sosok Buya Hamka diadaptasi menjadi layar lebar oleh Falcon Pictures. Kelima, Buya Hamka dikenal sebagai seorang humanis yang rendah hati, membawa khutbah dan pidato yang memikat. Ceramah-ceramahnya dengan pilihan kalimat-kalimat yang santun, telah mengikat perhatian umat di berbagai pelosok daerah. Yang keenam, Buya Hamka merupakan pemikir yang berpegang teguh pada pendapat yang diyakininya, tetapi, mengutarakan argumennya dengan gaya yang elegan. Ia mengutamakan silaturahmi ketimbang meributkan perbedaan tak berprinsip. Ketujuh, Buya Hamka selalu menerima perbedaan paham dalam perkara cabang agama. Ketika Abdullah Syafi'i hendak menyampaikan khutbah di Masjid Agung Al-Azhar, Buya Hamka mempersilakan azan di masjid itu dilakukan 2 kali sebagaimana tradisi di kalangan Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan di kapal bersama Idam Khalid yang ketua PBNU, Buya Hamka mengimami salat subuh dengan membaca doa kunut, karena jamaah di belakangnya adalah Idam Khalid. Begitu juga pada Ramadan pertama setelah Masjid Al-Azhar dibuka, Buya Hamka terlebih dulu menanyakan pilihan jamaah untuk salat tarawih dan witir apakah 11 atau 23 rakaat. Kedelapan, Buya Hamka berusaha menghindari konflik dengan siapapun. Namun, dalam masalah akidah, Buya Hamka memang tidak pernah bisa berkompromi. Tapi dalam masalah-masalah lain, Buya Hamka sangat toleran. Itulah 8 fakta menarik terkait Buya Hamka, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.